Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau saudara sekalian diberi kekayaan oleh Tuhan, maka jangan sampai saudara sekalian sombong. Ya, banyak kehidupan Kristen itu begitu, saudara. Dia tidak merasa butuh Tuhan. Ya, tadi saya baru saja memakamkan yaitu Prio. Kenal Prio ya? Prio ya. Prio itu umurnya mungkin sama dengan Pia umur berapa ya? 20. Mungkin kakaknya Pia ya, itu Pia itu ya. Iya, ya, mungkin kakaknya Pia itu. Mungkin umurnya 25 kan mungkin ya. Masih muda saudara sekalian. Tapi Tuhan panggil dia. Jadi kalau saudara sekalian ini diberi berkat oleh Tuhan, berkat apa saja, jangan sampai saudara sekalian ini sombong, merasa diri kita mampu lalu kita tidak mau, yaitu sepertinya tidak perlu Tuhan. Jangan, saudara. Karena apa? Ketika kita itu masih diberi kesempatan hidup seperti ini, mari kita belajar untuk mengumpulkan harta yang di surga. Pergunakan waktu-waktu yang baik ini. Selama saudara dan saya ini masih hidup, mari kita gunakan untuk mengumpulkan harta di surga. Kita belajar mempunyai celengan harta di surga. Kalau kita tidak mempunyai celengan tabungan di dunia, tidak masalah. Tapi mari kita belajar mempunyai harta di surga, karena itu nanti manfaatnya besar sekali, saudara. Ya. Dengan apa yang ada, saudara, mari kita belajar. Karena apa? Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu asalnya daripada Tuhan. Kalau saudara sekalian sadar, ya, oh ini berkat, ini dari Tuhan. Maka saya percaya saudara sekalian pasti bisa melakukan itu dengan keikhlasan saudara. Saudara. Tetapi kalau saudara sekalian, ini kan usaha saya. Ya. Itu yang membuat saudara sekalian tidak bisa berbuat untuk Tuhan, tidak bisa berbuat untuk sesama, dan akhirnya saudara dan saya tidak bisa mengumpulkan harta di surga. Saudara, ya, kita belajar ke sana, saudara. Semakin kita itu merasa bahwa diri kita itu tidak punya apa-apa, maka semakin kita dikuatkan untuk berbuat baik kepada sesama. Dan semakin kita diperkaya di dalam kerajaan surga. Itu namanya sukses dunia akhirat. Saudara, kita harus belajar menuju ke sana. Saudara. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 11. Ayat 33 sampai dengan 36. Mari kita tolong bacakan itu. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini saudara, ya, katakan itu tidak bisa kita pikirkan Allah itu bagaimana. Tetapi kita harus sadar, sebab segala sesuatu dari Tuhan. Jadi apa saja yang saudara miliki, itu asalnya daripada Tuhan. Ya, ya memang kita bekerja. Tetapi kalau kita bekerja itu tidak sadar bahwa pekerjaan itu karena Tuhan, kita nanti bisa sombong, saudara. Iya, ya, kita bisa sombong.
Dikatakan di sini nih. Dan dari Dia, semuanya dari Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia semuanya karena Tuhan. Dan kepada Dia, artinya kita persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa itu bisa kita dapatkan, saudara. Jangan sombong. Aku gak perlu neng beco, jangan. Suatu saat Tuhan akan lihat tabungan saudara. Saudara sekalian kan bisa toh. Kalau saudara sekalian nabung, ya apalagi kalau nabung di mana? Di bank. Hari ini nabung 100, besok 100, lalu minggu depan 100. Saudara sekalian bisa perkirakan saudara sekalian punya berapa ratus ribu kan bisa toh saudara. Nah demikian juga saudara sekalian. Hari ini aku berbuat baik ke gereja sekian. Itu tabungan, saudara. Ya, hari ini aku dengan tulus ikhlas menolong seseorang, itu tabungan. Kalau saudara nabung, suatu saat pasti menuainya. Kalau saudara nabung di bank masih kena, yaitu bunga, masih dapat administrasi. Saya ini kalau nabung di bank, ya tabungan itu kadang-kadang ya naik turun ya. Kemarin saya lihat itu bunganya 44.000. Tapi dipotong administrasi 17.000. Kira-kira sekalian dipotong tabungan administrasi tiap bulan saudara. Ya, sedangkan nabungnya belum tentu tiap bulan. Jadi tabungan kita kalau di bank itu enggak semakin banyak itu enggak. Semakin kita itu banyak potongan-potongannya, saudara. Iya. Ya, apalagi kalau kita transfer dari BCA ke BRI, itu saja sudah kena potongan 6.500. Tapi kalau saudara sekalian nabung di dalam kerajaan surga, itu tidak akan dipotong, bahkan sama Tuhan akan ditambahi. Karena perbuatan-perbuatan kesetiaan kita itu ditambah itu. Nah kalau saudara sekalian bisa merasakan ini, saudara sekalian nanti akan bisa sukses dunia akhirat. Kita sukses belajar untuk mencari yaitu harta di dunia, tetapi didasari dengan hati yang cinta Tuhan. Kalau saudara sekalian buktinya gini dulu. Kalau saudara sekalian itu sukses di dunia dengan tidak terikat di dunia, saudara sekalian itu bisa yaitu bekerja, tetapi hati saudara tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara, hati saudara sekalian full heart kepada Tuhan. Full saya serahkan pendadiannya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Itu benar-benar ada dalam diri saudara. Ya, kita baca seterusnya sekalian. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Mari, Tia tolong bacakan Tia. Roma pasal 12 ayat pertama sampai 2. Kesembuhan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, ganti Yosua 3 dan 4. Sebab sama pada kamu masih Ayat 3. berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, akan berkata kepadanya, ketika orang di antara kami, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi
Ganti Dika. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu bentuk kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak Demikian juga walaupun banyak, terus adalah satu tubuh di Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. nah ini saudara ya. Jadi kalau saudara sekalian itu hati saudara sekalian tidak terikat di dunia ini atau perkara dunia, saudara sekalian bisa mempersembahkan seluruhnya. Ya, dikatakan situ, persembahkanlah tubuhmu menjadi tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini bukti bahwa kita itu, hati kita tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, kita itu menjadi berbeda dengan dunia ini. Saudara. Jadi kalau saudara sekalian ini pengen mendapatkan yaitu tabungan atau harta di dalam kerajaan surga, kita harus menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi hati itu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan artinya melakukan dengan sepenuhnya. Nek nyanyi ya nyanyi tenanan. Nek mimpin puji-pujian dengan sungguh-sungguh. Karena persembahan kita adalah persembahan yang hidup dan itu persembahan ibadah yang sejati. Yang kedua, hidup kita itu tidak seperti dunia. Wong dunya kuwi sing digoleki mung bathi tok. Piye carane aku bathi? Piye carane aku bathi? Dan dia menggunakan itu dengan bermacam-macam cara. Kalau bisa temannya disikut. Tetapi kalau saudara sekalian tidak, bukan begitu. Kita itu pengen mendapatkan harta yang kita taruh di dalam kerajaan surga. Dan ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 berbicara pelayanan seperti firman Allah kemarin hari ini. Kita melayani Tuhan. Itu merupakan persembahan yang luar biasa sebagai bukti kita menumpuk di dalam dunia, di dalam kerajaan surga. Amin saudara. Jadi hati kita jangan sampai hati yang terikat dengan perkara-perkara dunia ini. Ya, mari kita bersama-sama berdoa sekalian. Haleluya. Mari kita berdiri.